Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di Ahmad Faisal Channel. Kali ini saya akan membahas matematika kelas 6, yaitu dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Oke, sebelum kita masuk ke soal-soal pembahasan, saya akan tampilkan rumus-rumus berbagai bentuk lingkaran, baik rumus keliling lingkarannya ataupun rumus luas lingkarannya ya. Di sini ada bentuk lingkaran utuh, setengah lingkaran, seperempat lingkaran, sepertiga lingkaran, dan juga 3/4 lingkaran. Nah, ini rumusnya ini disesuaikan dengan bentuk-bentuk dari lingkarannya ya. Semuanya disesuaikan ya dari nilai pecahan itu sendiri. Oke, kita langsung ke rumus, maksudnya ke dalam soalnya ya. Soal yang pertama yaitu sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 30 cm. Ketika mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukan diameter ban mobil, keliling ban mobil, dan jarak yang ditempuh mobil. Nah, sebelum kita kerjakan soal tersebut, ya, kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Yang pertama adalah panjang jari-jarinya. Kita tulis jari-jari itu simbolnya R ya. R kecil sama dengan 30 cm. Kemudian di sini ada berputar sebanyak 100 kali. Ban mobil tersebut berputar sebanyak 100 kali ya. Nah, kemudian yang ditanyakan dari soal tersebut adalah yang pertama tentukan diameter ban mobil, kedua keliling ban mobil, dan ketiga adalah jarak yang ditempuh mobil tersebut. Nah, berarti ada 3 yang ditanyakan, yaitu diameter ban, kedua keliling ban, dan ketiga adalah jarak yang ditempuh mobil ketika berputar sebanyak 100 kali. Oke, kita lanjut ke soal pertama. Diameter ban. Nah, untuk mencari diameter ban ketika jari-jarinya sudah diketahui ya, jari-jari 30 cm, maka diameter bannya ini rumusnya adalah D sama dengan 2 dikali R ya. Berarti D sama dengan 2 dikali R-nya itu kan 30 ya, berarti 30 cm. Berarti panjang diameternya adalah 60 cm ya. Jadi tinggal kalian kalikan saja panjang jari-jarinya dengan angka 2 ketika jari-jarinya sudah diketahui. Kemudian yang kedua, nah ini pertanyaan sudah selesai ya, yaitu sepanjang 60 cm diameternya. Pertanyaan kedua, keliling ban. Ya memang soal pertama ini berkaitan dengan keliling ya, yaitu kata kuncinya ada kata berputar ya. Pokoknya yang berkaitan dengan berputar, mengelilingi, keliling, kemudian menggelinding, nah itu berkaitan dengan keliling lingkaran ya. Itu kata kunci soal keliling lingkaran. Nah, di sini keliling lingkaran ya berkaitan dengan berputar ya. Nah, di sini untuk mengetahui keliling ban, di sini kan ban itu bentuknya lingkaran utuh ya. Maka rumusnya adalah K sama dengan Pi dikali D ya, dimana Pi nilainya itu 22/7 atau 3,14. Nah, kita masukkan langsung nilai-nilainya ke dalam rumusnya, yaitu Pi-nya itu akan kita gunakan 3,14 ya, karena diameternya ya 60 cm itu bukan kelipatan dari 7, maka kita gunakan nilai Pi-nya itu adalah 3,14. Berarti K sama dengan 3,14 dikali D, yaitu 60 cm. Nah, kemudian kalian kalikan ya, 3,14 dikali 60 itu hasilnya adalah 18840. Nah, karena 3,14 itu terdapat koma ya, merupakan bilangan desimal. Nah, kalian letakkan komanya itu di antara 8 dan 4 ya. Karena 3,14 itu setelah koma itu terdapat 2 angka setelah koma, maka kalian letakkan juga komanya. Setelah koma itu harus ada 2 angka di belakang koma, berarti komanya itu kalian letakkan di antara 8 dan 4. Maka hasilnya adalah 100
88,40 atau 188,4 cm. Itu hasil dari keliling ban tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah jarak yang ditempuh mobil. Nah, jarak yang ditempuh mobil ini tinggal kalian kalikan saja ya, antara keliling ban dengan putaran ya, dengan putaran ban ya. Jadi tinggal kalian kalikan 188,4 cm dikali dengan banyaknya ban berputar ya. Nah, banyaknya ban berputar itu adalah 100 kali. Jadi tinggal kalian kalikan saja keliling ban dengan banyak putaran ya. Di sini 188,4 dikali 100 hasilnya adalah 188.400. Nah, ini juga sama karena 188,4 itu merupakan desimal dan merupakan bilangan koma. Nah, kalian harus meletakkan komanya tersebut sesuai dengan banyaknya bilangan setelah koma. Nah, di situ kan 188,4 setelah koma itu hanya satu angka, maka kalian letakkan komanya itu di belakang ya, di antara 0 sama 0. Nah, seperti yang kalian lihat. Nah, jadinya setelah koma itu kan satu angka kan. Nah, maka hasil akhirnya adalah 18.840 cm. Itu jarak yang ditempuh mobil ketika ban itu berputar sebanyak 100 kali. Nah, karena yang ditanyakan jarak, biasakan jarak itu menggunakan satuan meter atau kilometer. Artinya, satuan sentimeter ini kita ubah ke dalam meter ya. Kita ubah ke dalam meter saja. Jadi tangga satuannya itu dari senti ke meter, sentimeter ke meter itu dia naik 2 tangga ya. Berarti 18.840 kita bagi dengan angka 100 ya. Jika kalian masih ingat, tangga satuan jarak atau tangga satuan panjang sentimeter ke meter itu dia naik sebanyak 2 tangga. Karena dia naik berarti dibagi. Nah, tangganya 2 tangga berarti nilainya 100. Nah, tinggal kalian hasilkan saja 18.840 dibagi 100. Nah, kalau kalian ingat pembagian itu sama saja dengan pecahan ya. Jadi nilai pecahannya itu 18.840 per 100. Ingat, per 100 kita jadikan desimal ya. Nah, kalau misalkan penyebutnya 100 itu berarti setelah koma harus ada 2 angka ya di belakang koma. Nah, jadi kalau misalkan dijadikan desimal itu hasilnya adalah 188,40. Itu hasil dari pembagian 18.840 dibagi 100, itu hasilnya adalah 188,40 ya meter. Nah, jadi hasil akhirnya sudah ditentukan ya. Kemudian soal nomor 2, jari-jari sebuah roda 35 cm, roda tersebut berputar sebanyak 250 kali. Tentukan panjang lintasan roda tersebut dalam meter. Nah, pada soal nomor 2 di situ ada kata kuncinya berputar, kemudian panjang lintasan ya. Nah, itu berkaitan dengan keliling lingkaran ya. Pokoknya ada kata-kata berputar, menggelinding, mengelilingi, kemudian panjang lintasan, kemudian jarak. Itu berkaitan dengan keliling lingkaran. Oke, kita langsung saja apa yang sudah diketahui pada soal yang kedua. Yang pertama ada jari-jari roda, yaitu sepanjang 35 cm. Kemudian roda tersebut berputar sebanyak 250 kali. Nah, roda berputar sebanyak 250 kali. Kemudian ditanyakan adalah panjang lintasannya, yaitu berupa meter ya. Nah, berarti nanti kita akan ubah satuannya ke dalam bentuk meter ya, seperti soal yang pertama tadi. Oke, karena ini berkaitan dengan keliling lingkaran ya, karena kata kuncinya itu tadi berputar dan juga panjang lintasan. Yang pertama adalah langkah pertama, kalian cari terlebih dahulu panjang diameternya ya. Karena rumusnya ini kita akan menggunakan diameter. Jadi langkah yang pertama adalah kalian cari dulu panjang diameternya.
ya, karena di situ yang sudah diketahui jari-jarinya ya, berarti tinggal kita kalikan saja dengan 2 ya, 35 kali 2 dengan rumusnya D sama dengan 2 dikali R. Nah, panjang diameternya adalah 2 dikali 35, hasilnya 70 cm. Itu langkah pertama, yaitu mencari panjang diameternya terlebih dahulu ya, karena yang sudah diketahui itu hanya jari-jarinya, kecuali kalau diameternya sudah diketahui. Oke, langkah pertama sudah. Dan langkah kedua adalah mencari keliling rodanya. Jadi kita belum menentukan panjang lintasannya kalau misalkan kelilingnya belum kita ketahui. Jadi kita harus mencari keliling rodanya terlebih dahulu. Nah, mencari keliling rodanya, nah karena rodanya itu berbentuk lingkaran utuh, berarti rumusnya adalah K sama dengan Pi dikali D ya. Ingat nilai Pi-nya itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, untuk memakai nilai Pi-nya, kita akan melihat dulu nilai D-nya ya. Tadi D-nya itu 70 cm kan. Nah, 70 cm itu merupakan kelipatan dari 7. Berarti nilai Pi-nya itu kita akan memakai nilai 22/7 ya. Nah, berarti K-nya sama dengan Pi itu nilainya 22/7 dikali panjang diameternya itu 70 cm. Kemudian 70 kalian coret dengan 7. 70 bagi 7 ini bisa ya, hasilnya 10. Nah, tinggal kalian kalikan 22 dikali 10 hasilnya 220. Berarti keliling rodanya itu ya, keliling lingkarannya atau rodanya itu sepanjang 220 cm. Nah, setelah keliling rodanya diketahui, baru langkah terakhir adalah mencari panjang lintasannya. Nah, untuk mencari panjang lintasannya atau mencari jaraknya sama ya, panjang lintasan atau jarak ini sama. Itu kita langsung kalikan saja ya antara kelilingnya dengan banyak putarannya. Nah, kelilingnya itu 220 ya. Kalian kalikan dengan banyaknya roda berputar, yaitu sebanyak 250 kali. Nah, hasil perkalian 220 dikali 250 adalah 55.000 cm ya. Ini bentuknya masih bentuk cm ya, karena 220 itu kan cm. Hasilnya itu 55.000 cm, berarti panjang lintasannya adalah 55.000 cm. Tapi yang akan kita cari adalah bentuk satuan meternya, berarti cm ini kita akan ubah ke dalam bentuk meter. Nah, ingat tangga satuan jaraknya itu senti ke meter, itu dia naik sebanyak 2 tangga, berarti 55.000 kalian bagi ya, karena dia naik berarti dibagi 100 ya, dia naik 2 tangga, nilainya 2 tangga itu 100. 55.000 dibagi 100. Nah, ini kalian coret saja nolnya sebanyak 2, masing-masing 2 nolnya kita coret. 550 dibagi 1 berarti ya, maka hasilnya 550 meter. Jadi panjang lintasan yang ditempuh roda tersebut ya, ketika berputar sebanyak 250 kali, yaitu 550 meter. Oke, paham ya soal nomor 2. Lanjut soal nomor 3. Harun ke sekolah dengan mengendarai sepeda dengan menempuh jarak 792 meter. Jika panjang jari-jari roda sepedanya 63 cm, berapa kali roda sepeda itu berputar? Nah, untuk soal nomor 3 ini kebalikan dari nomor 1 ya, dari soal nomor 1 dan juga soal nomor 2. Jadi kebalikannya. Yang ditanyakan adalah putaran rodanya, sedangkan jaraknya sudah diketahui. Oke, kita langsung saja. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Yang pertama adalah jaraknya, yaitu jarak sepanjang 792 meter. Kemudian jari-jarinya yaitu R sama dengan 63 cm. Nah, yang ditanyakan adalah putaran rodanya ya, berapa kali roda itu berputar. Jadi yang kita tanya, nah ini kebalikan dari soal nomor 1 dan nomor 2. Kalau soal nomor 1 sama nomor 2 itu yang ditanyakan jaraknya atau panjang lintasannya, soal nomor 3 ini justru yang ditanyakan adalah putaran rodanya ya. Jadi ini kebalikannya.
Oke, untuk yang pertama, langkah pertama adalah mencari keliling rodanya terlebih dahulu ya, untuk menentukan berapa putaran rodanya. Nah, mencari keliling rodanya ya, otomatis kita akan menggunakan rumus Pi dikali D ya, karena di situ rodanya pasti ke lingkaran utuh, maka kita menggunakan rumus keliling lingkaran dengan rumus Pi dikali D. Nah, karena rumus yang menggunakan D ya, khususnya untuk saya menggunakan D, maka terlebih dahulu kita cari panjang diameternya, karena yang sudah diketahui adalah jari-jarinya itu 63. Berarti kita cari dulu panjang diameternya, yaitu D sama dengan 2 dikali 63 ya, tinggal kalian kalikan saja angka 2. 2 kali 63 hasilnya 126 cm ya. Jadi untuk Pi-nya juga ya, itu nilainya 22/7 atau 3,14 ya. Jadi untuk nilai Pi-nya kita akan menggunakan yang 22/7 ya, karena panjang diameternya yaitu 126 juga merupakan kelipatan dari 7. Berarti K sama dengan 22/7 dikali 126 ya. D-nya itu 126 panjang diameternya. Nah, ini kalian coret saja 126 dengan 7. 126 dibagi 7 itu hasilnya adalah 18 ya. Kemudian kalian kalikan 22 dikali 18 hasilnya 396 cm ya. Kemudian setelah langkah pertama yaitu mencari keliling rodanya, berikutnya adalah mencari putaran rodanya. Nah, untuk mencari putaran rodanya ini kebalikan. Kalau tadi soal pertama sama soal kedua itu dikali, sekarang kebalikannya yaitu dibagi, mencari putaran ya, mencari putaran atau mencari berapa ya, pokoknya mencari putaran itu dibagi. Jadinya putaran roda itu rumusnya adalah jarak dibagi keliling lingkaran ya, jarak dibagi keliling lingkaran. Oke, kita masukkan jaraknya itu tadi 792 meter dibagi 396 cm. Nah, karena jaraknya itu satuannya masih meter ya, maka harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk satuan cm ya. Meter ke cm itu dia satuan tangganya itu turun sebanyak 2 tangga ya. Berarti karena dia turun dikali ya, dikali 100, karena 2 tangga itu nilainya 100 ya. Nah, tentunya ini juga jangan kalian lupakan materi-materi satuan jarak ya, agar mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal keliling ataupun luas lingkarannya. Oke, kita beri kurung kemudian dibagi 396 cm. Hasil perkalian 792 dikali 100 hasilnya adalah 79.200 dibagi 396, maka hasilnya adalah 200 putaran. Jadi banyak putaran roda ketika menempuh jarak 792 meter dengan jari-jari 63 cm adalah dengan banyaknya putaran sebanyak 200 putaran. Oke, paham ya? Ini kebalikannya dari soal nomor 1 dan soal nomor 2. Mudah-mudahan kalian paham. Soal yang keempat, diketahui sebuah taman yang berbentuk lingkaran setengah dari luas taman tersebut akan ditanami rumput. Jika jari-jari taman tersebut 21 meter, tentukan luas taman yang ditanami rumput. Nah, ini kita tulis dulu apa yang sudah diketahui pada soal nomor 4. Yaitu pertama, setengah dari luas taman tersebut akan ditanami rumput ya, setengah taman yang berbentuk lingkaran ya akan ditanami rumput, setengahnya berarti ya. Kemudian jari-jari taman tersebut yaitu sepanjang 21 meter. Yang ditanyakan adalah luasnya, tentukan luas taman yang ditanami rumput tersebut. Nah, ini udah jelas ya. Soal nomor 4 ini berkaitan dengan luas ya, karena sudah ada kata kuncinya yaitu luas. Berarti sudah jelas kita akan menggunakan rumusnya luas lingkaran.
Nah, tapi di sini sebuah taman yang berbentuk lingkaran, setengahnya justru yang ditanyakan adalah setengah luas taman tersebut yang akan ditanami rumput ya. Nah, berarti kita akan mencari luas setengah lingkaran ya, karena yang ditanyakan itu bukan seluruhnya tapi setengah lingkaran yang akan ditanami rumput. Berarti karena yang ditanyakan setengah, berarti kita akan mencari luas lingkaran yang bentuknya setengah lingkaran ya. Berarti rumusnya setengah dikali pi dikali r pangkat 2 ya, dimana nilai pi-nya itu 22/7 atau 3,14. Nah, di sini kembali lagi untuk menggunakan nilai pi, kalian lihat panjang diameter atau panjang jari-jarinya di sini. Karena di sini luas, berarti kita lihat panjang jari-jarinya itu 21 meter ya. Berarti 21 itu merupakan kelipatan 7. Berarti kita akan menggunakan 22/7. Berarti untuk pi-nya kita akan gunakan 22/7 ya. Berarti setengah dikali atau 1/2 dikali nilai pi-nya itu tadi 22/7 dikali 21 dikali 21 ya, karena r pangkat 2. Jadi r-nya itu 21 dikali 21. Kemudian kalian coret 21 dengan 7 ya. 21 bagi 7 itu hasilnya adalah 3. Nah, tinggal kalian kalikan 21 dikali 22 dikali 21 dikali 3 ya. Atau bisa kalian coret lagi 22 dengan 2 ya, boleh. Kalau di sini saya kalikan dulu ya. 1 kali 22 dikali 21 dikali 3 itu hasilnya 1386. Kemudian jangan lupa untuk kalian bagi dengan angka 2 ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah coret, yaitu angka 22-nya dengan angka 2-nya, berarti tinggal kalian kalikan saja seluruhnya ya. Kalau 22 bagi 2 itu kan 11, berarti 11 dikali 21 dikali 3. Kalau saya di sini saya kalikan dulu, baru saya bagi 2. Hasilnya itu sama saja ya. Hasilnya 693 meter persegi. Jadi luas taman yang akan ditanami oleh rumput yaitu setengahnya sebesar 693 meter persegi. Lanjut ke nomor 5. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 meter akan ditanami rumput. Harga rumput adalah 5.000 per meter persegi. Hitunglah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput. Nah, di sini kita tulis dulu apa yang sudah diketahui ya. Pertama, jari-jarinya itu sepanjang 14 meter. Kemudian ada harga rumput 5.000 per meter persegi ya, harga rumput per meter persegi. Yang ditanyakan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli rumput. Nah, untuk soal nomor 5 ini ya, ini berkaitan dengan luas lingkaran. Dari mana tahu soal nomor 5 ini merupakan luas lingkaran ya, itu dari meter persegi ya, karena itu kata kuncinya yaitu pangkat 2 ya, meter persegi atau meter pangkat 2. Nah, itu kunci untuk mengetahui soal tersebut merupakan soal yang berkaitan dengan luas. Nah, artinya di sini karena kita sedang membahas luas lingkaran atau keliling lingkaran, artinya soal nomor 5 ini berkaitan dengan luas lingkaran ya. Dari kata kuncinya adalah dengan meter persegi atau meter pangkat 2 atau yang berkaitan dengan pangkat 2 ya. Nah, karena di sini kita akan terlebih dahulu mencari luas lingkarannya ya, karena di situ sudah jelas ya, bentuknya berbentuk lingkaran, bukan setengah, seperempat ataupun sepertiga lingkaran, tapi sudah jelas berbentuk lingkaran yang akan ditanami rumput. Artinya seluruh bentuk taman tersebut yang berbentuk lingkaran itu ditanami rumput. Berarti di sini kita akan mencari luas lingkaran utuhnya ya, dengan rumusnya pi dikali r pangkat 2. Berarti nilai pi-nya itu 22/7 atau 3,14 ya, karena jari-jarinya
kelipatan dari 7 yaitu 14 meter, maka nilai Pi-nya kita gunakan 22/7. Luas sama dengan Pi-nya 22/7 dikali 14 dikali 14 ya, R pangkat 2 ya, jadi R kali R. Berarti 14 kali 14. Kemudian kalian bagi atau kalian coret 14 bagi 7, hasilnya adalah 2. Kemudian selanjutnya tinggal kalian kalikan saja, 22 dikali 14 dikali 2, hasilnya adalah 616 meter persegi. Nah, ini baru luas lingkarannya saja ya, belum menjawab dari pertanyaannya. Nah, untuk menjawab ya, berikutnya adalah langkah kedua, mencari biaya rumput. Nah, untuk mencari biaya rumput ini tinggal kalian kalikan saja antara luas lingkarannya dengan harga rumputnya ya. Tadi kan luasnya itu 616 dan harga rumputnya itu 5.000. Dan jika kalian perhatikan satuannya sama ya, meter persegi, meter persegi. Tapi kalau misalkan belum sama satuannya, kalian harus samakan terlebih dahulu. Nah, berhubung ini sudah sama satuannya yaitu meter persegi, maka tinggal kalian kalikan saja luas lingkarannya ya, 616 dikali harga rumputnya per meter persegi yaitu 5.000. Jadi biaya yang dikeluarkan adalah Rp3.080.000. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk sebuah taman yang berjari-jari 14 meter yang akan ditanami rumput, itu biaya yang dikeluarkan adalah Rp3.080.000 ya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.